Bapak lihat sendiri di badannya penuh dengan serangkaian bom. Bapak bisa mengidentifikasikannya sendiri. Pak, tolong pastikan iblis ini benar-benar sebelum dia bangkit dan menghancurkan keluarga saya lagi. Tolong, Pak. Baik, Pak. Kanza, Kanza. Nadinya tetap tidak berdetak lagi. Ini berarti dia sudah meninggal. Kenapa? Kenapa kamu harus datang dalam kehidupan kami? Kalau kamu meninggalkan kami sekarang, kenapa Kanza? Papa, aku udah bangun, Pak. Kanza. Itu dia. Nenek lampir, lihat ini. Dan lihat ini. Hah? Lihat. Anda siap-siap diseret polisi masuk penjara seumur hidup karena sudah melakukan pembunuhan dan bikin uang palsu. Hei, kurang ajar kamu ya. Perempuan nggak tahu diri. Ini. Hati, Nek. Udah keseleo nanti. Ambil. Ini barang bukti. Iya, ambil barang bukti. Ini dia barang buktinya kan? Bisa nggak? Ayo. Buat larinya. Ayo. Mau kemana kalian? Enak aja. Kalian mau kabur kemana lagi? Hah? Sembarangan. Sini. Apa sih? Cepet bang. Apa sih? Diam. Sini. Sini lo. Sini. Ayo. Sembarangan aja kalian ya. Enak-enakan mau kabur. Minggir. Aduh. Ya ampun. Emang bener ya lo buat tangkap kita? Mau kemana? Mau lari kemana? Hah? Mau lari kemana? Lari kemana? Kami gak akan lari, Nenek Lampir. Tapi Anda sepertinya belum tahu ya siapa Tasya dan Asih sebenarnya. Kita kejar dia. Kamu lari ke belakang. Iya, Bu. Iya. Mau kemana? Apa? Minggir gak lo? Saya akan tetap di sini untuk menjaga supaya kalian tidak bisa pada Apa? Papa udah datang. Kalau begitu kita aduin ke papa kamu yuk. Bayu, kamu dari mana sih kalau benar? Kirana mana? Kirana? Bayu, Ibu prihatin atas kepergiannya Kak. Kanza? Bukan saya masih hidup.
Sepertinya bukan waktu yang tepat untuk ikut campur. Itu pasti mobilnya Pak Bayu. Kita harus lihat ke sana. Mah, Kanza masih hidup, Mah. Mah. Kanza. Saudaraku tercinta masih hidup, Mah. Kanza masih hidup. Bagus, dia adalah tiket untuk kita menguasai rumah. Apa sih? Jangan. Ini memang waktu yang tepat untuk membuang nenek Lambert itu dari kehidupan kita. Tapi bukan sekarang. Bukan sekarang. Bahaya. Ya bahaya kenapa? Nanti Mama jelasin. Ya. Mah, tunggu. Mama mau nyanyiin kesempatan emas ini. Ada bahaya apa sih? Udah deh Tasya. Kamu nggak usah banyak tanya. Yang penting sekarang gimana caranya? Kita cepat keluar dari tempat ini. Mah, ini kan waktu yang tepat. Ayo cepet, ayo. Aduh. Ya ampun, perawatan wajahku ini loh. Kenapa? Kalian terkejut ya? Kalau Kanza masih hidup. Ibu juga pasti tidak senang kan? Kalau Kanza ini masih hidup. Karena cinta Kirana, Kanza bisa bertahan melawan dari kematian. Tahu kalian? Kenapa kamu ngomong gitu? Kamu menyalahkan ibu apa yang sudah terjadi. Oma bener, Pak. Kapan sih Pak mau percaya kalau dia sama keluarganya itu dicuri uang Oma, Pak? Kanza, apa yang kau sudah bicarakan sama Bayu? Sampai dia berani melawan sama ibunya sendiri. Kamu boleh menjadi istrinya, tapi kamu tidak bisa mengambil hidupnya dari hidupku. Sampai dia bisa menjadi seperti ini. Ibu nggak bisa menuduh Kanza seperti itu, Bu. Kanza, kamu tuh sudah berbohong apa sama anak saya? Kamu sudah menjauhkan dia dari ibunya sendiri. Sepertinya mereka akan menceritakan semuanya sama Papa. Permainan Oma akan mencapai puncaknya. Kamu mengaku aja, kamu itu sudah mengguna-gunain anak saya, ya kan? Oma bohong. Oma bohong tentang semuanya. Loh, ini kan baju Mama. Kenapa bisa di sini? Oma sendiri yang udah nyuri baju Mama. Habis itu udah ditaruh di kolong tempat tidur.
Oma juga bilang kalau Mama terkubur di tanah longsor. Kamu bicara apa itu sayang? Hah? Kamu bilang apa? Maksudnya itu baju apa yang kamu maksud? Kirana dengar sendiri kok. Pokoknya tidak boleh ada satu barang bukti yang tertinggal. Habis itu, Oma bakar baju Mama. Kirana, mana buktinya? Coba kasih tahu. Ayo Pak, aku kasih tahu tempatnya. Itu Tantri dan suami nggak ikut. Ayo, kita lihat. Ayo. Aku sekarang udah merasa lega, Pak. Waktu melihat Bu Kansa bernafas kembali, lega rasanya. Hanya Allah yang tahu ya, Pak. Sebenarnya ada hubungan apa aku dengan Bu Kansa? Usia anak kamu mungkin seumuran dengan Kansa ya, Maya? Mungkin karena itu kamu merasa Kansa itu sebagai anak kamu. Ya mungkin saja, Pak. Aku sangat merindukannya. Ya, sebentar ya, Mas. Kansa, sekarang kita foto. Ya, Kansa harus senyum. Oke, kita mulai ya. Sebentar, sayang. Senyum ya Kanza. Ayo, Mas. Ibu. 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 Sabar ya, sayang. Andaikan kita bisa menemukan Pak Hasan, pasti aku sudah mencari anakku, Pak. Hanya Allah yang tahu di mana keberadaan anakku. Dan hanya Pak Hasan satu-satunya yang bisa menunjukkannya, Pak. Ayo Pak. Tuh. Pak. Tuh Pak. Itu tempatnya Oma bakar baju Mama. Mana sayang? Papa nggak lihat apa-apa. Mana yang kamu maksud? Tapi aku lihat sendiri kalau Oma bakar baju Mama. Bayu, kamu tuh jangan terlalu percaya. Jangan percaya sama dia. Apa maksud ibu? Kirana, bukan saya nyuruh kamu ya buat ngomong kayak gini. Apa maksud kamu? Tapi aku lihat sendiri kok. Tapi aku lihat sendiri.
Syukur deh gak ketahuan. Aduh, hampir aja. Untung aja ini udah berhasil aku singkirin. Telat dikit, bisa gawat. Sayang, suasananya lagi gak enak. Lebih baik kita pulang ya. Iya mas, yang penting Bukansa sekarang sudah baik-baik aja. Kalau keluarga papa yang sudah membaik, baru kita ketemu mereka lagi. Ya. Aduh Tasya, hampir aja jantung mama copot. Bagus deh, itu si Tantri dan suaminya udah pergi. Berarti kita aman. Tenang, Ma. Ibu kandungnya Kanza nggak bakal tahu kok. Nggak bakal ketahuan. Tasya, ngomong-ngomong soal Kanza, sumpah deh, Mama penasaran banget. Kira-kira kebohongan apa yang akan diomongin nenek lampir itu ke Bayu? Kamu tahu apa yang kamu tebarkan di keluarga ini membuat keluarga kita semua pecah belah. Bu, aku tidak melakukan apa-apa, Bu. Apalagi yang kamu bilang pada cucuku. Sampai Kirana bilang saya itu bicara yang bukan-bukan. Bu, aku nggak ngomong apa-apa sama Kirana. Oma nggak ngomong apa-apa sama aku. Kirana, diam kamu. Kamu jelek-jelekin Oma sih. Kirana, sebelum Bukansa masuk ke keluarga kita kan kompak. Bener kata Oma, dia tuh udah mau hancurkan keluarga kita. Aku sama sekali nggak ngomong apa-apa sama Kirana. Mas, aku nggak ngomong apa-apa sama Kirana, Mas. Kanza, kamu kenapa? Kamu seperti perlu istirahat. Wah, Mama sakit. Kasihan Mama. Kanza, kamu sepertinya perlu istirahat. Aku bawa kamu ke kamar kamu ya. Nggak usah, Mas. Aku bisa kok, Mas. Kamu istri aku, oke? Mas. Sekarang, kamu istirahat saja ya. Dan gak usah mikir yang macam-macam. Mas. Sudah, kamu gak perlu jelasin apa-apa. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi di dalam hati aku tahu. Banyak sekali yang sudah direncanakan ibu pada kamu. Jadi kamu gak usah bela diri ya. Aku tahu. Kamu benar. Aku sama Kirana susah payah mencari kamu di dalam longsoran. Mama di mana, Ma? Mama. Kirana, sayang, hati-hati. Coba, Papa telepon Mama lagi ya.
kejadian itu, kami nggak mau Kansa kehilangan kamu lagi. Makanya sekarang kamu tenang aja, nggak usah banyak pikirannya, nggak usah banyak yang dikhawatirkan. Istirahat aja. Makasih ya, Mas. Atas nama ibuku, aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal untuk semua yang dilakukan ibu kepadamu. Kamu seharusnya nggak perlu minta maaf, Mas. Gimana pun juga aku juga udah maafin ibu kamu, Mas. Terima kasih. Sayang, kamu di sini dulu ya. Jagain Mama. Papa sebentar mau periksa barang-barang. Iya, Pak. Pasti aku jagain Mama. Sini, Indah duduknya. Sebentar ya. Bayu, ibu tidak mengerti apa sih yang terjadi. Ini juga pasti kerjaannya Asi dan Tasya. Mereka itu yang mencuri uang. Dan itu memang sudah rencana mereka. Bohong. Nah, Bayu, ibu Anda ini sudah berbohong. Bohong. Saya pergi keluar bersama anak saya untuk membeli obat, tapi Anda menuduh kami mencuri uang. Hah? Sekarang gini, Nak Bayu, biar semuanya jelas. Nak Bayu periksa saja handphone ibu Anda. Periksa, pasti di handphonenya itu berkali-kali tertera ibu Anda menghubungi Riko. Periksa handphonenya, Nak Bayu. Telepon Mama masih aja belum aktif. Sayang, ini telepon siapa? Telepon siapa kamu pegang? Handphone Oma. Kok handphone Oma bisa di kamu? Dia aku mau telepon Papa, tapi Oma nggak biarin aku. Coba, sini telepon Oma. Jadi selama ini Riko itu disuruh oleh ibu Anda untuk gangguin anak saya, gangguin Kanza. Jahat sekali ya Anda ya, keterlaluan. Bayu, kamu jangan percaya, jangan percaya. Aku nggak nyangka mau ngelakuin ini, Oma. Oma bisa selicik ini. Aku sama Dani emang nakal, Oma. Kami mau sebel sama Bu Kansa. Tapi kami nggak pernah melakukan perencanaan. Aku kecewa sama Oma.
Nadia. Nadia, kamu kenapa? Bu, aku minta maaf ya Bu sama Ibu. Aku malu banget Bu udah jahat sama Ibu. Aku nggak tahu kalau akhirnya jadinya kayak gini, Bu. Sudah, kamu tenangin diri kamu istirahat di kamar ya. Ada yang perlu kita omongin. Tapi gak mungkin kalau ibu gak maafin kamu kok. Makasih banyak ya Bu. Ibu baik banget sama aku, Bu. Sudahlah, gak apa-apa. Sekarang kamu balik ke kamar ya. Kak, gimana Kak? Lo nggak bisa baca situasi sih. Lo nggak lihat apa kalau rencana Oma tuh udah gagal? Mau gimana pun juga, Papa pasti ngeliat Oma tuh sebagai orang jahat. Makanya, salah satu dari kita tuh harus ada di pihak Papa. Nadia, kamu itu betul. Kalau kalian ada salah satu di pihak Oma, pasti kalian akan dicurigai. Pokoknya sekarang kita harus pikirin gimana caranya ngusir dia dari rumah ini. Aku harus membawa keluargaku kembali pulang ke rumah. Gak bisa. Gak bisa terlalu lama di sini. Di kulkas ada makanan nggak ya? Ada yang seger-seger nggak ya? Situ ngapain betah-betah? Hah? Kalian berdua nih ular berbisa ngapain ada di dapur? Hah? Ini namanya kan dapur. Nah saya ada di sini. Masa saya mau ke dapur aja nggak boleh? Nah lu ngapain? Oh gitu. Saya itu di sini atas perintah Bu Lastri untuk mengawasi kalian. Siapa tahu ada barang-barang yang hilang ada di sini. Gitu. Berani. Lu pembokat aja tengilnya minta ampun. Sekarang lu mikir, lu punya otak gak? Hah? Sekolah gak? Di mana-mana mana ada orang nyuri di rumah sendiri. Hah, denger tuh. Pakai otak lo. Pinsir betul. Kalian di sini berdua ini cuma numpang di rumah ini ya. Kalian itu bukan bagian dari keluarga yang ada di sini. Jadi stop batas. Anda sepertinya lupa ya. Anda sendiri tuh apa? Anda numpang. Ini villa rumah anak Anda, bukan punya Anda. Sama-sama numpang kan? Mau sama. Lo jangan kurang ajar ya sama oma gue. Ini lagi nih. Hai cucu nenek, bisa nggak ngomongnya yang penuh sopan santun? Ini nenek kamu juga loh, ya kan? Kan nenek ini
Ibu tiri dari ibu tiri kamu. Kan lo cuma nenek tiri gue, bukan kandung. Jadi gue nggak bakal anggap lo sebagai keluarga gue, ngerti? Bisa sopan nggak? Bisa sopan nggak? Emang kenapa kalau nggak sopan, ha? Lo pengen nampar gue? Sini kau nampar, berani kan nampar gue, ha? Jangan nampangin nyokap gue ya? Lo belum pernah hajar gue? Stop Tasya, sabar. Sabar Tasya, ini sepertinya ujian. Ujian buat kita. Ini sepertinya nih. Mereka lagi cari gara-gara sama kita, mau bikin masalah supaya kita emosi, kita marah, terus kita berantem. Terus mereka ngadu deh tuh ke Bayu, terus supaya Bayu itu punya alasan buat ngusir kita dari kehidupannya. Ya kan, ngaku coba. Cik lo semua ya. Apa sih gitu? Gak bagus ya. Ini juga nih. Jangan tiru oma kamu. Kamu punya itu dong. Punya pandangan sendiri. Maaf ya, tidak sengaja. Saya mau ngambil es krim di kulkas, ya. Panas banget, Ma. Anda cari gara-gara ya? Anda cari gara-gara. Lo nggak lihat kalau oma gue nggak sengaja, ha? Kita baru beli es krim kok. Pokoknya mulai sekarang jangan ada yang berani kutak-katik barang-barang yang ada di sini ya, ngambil-ngambil kalau tidak ada izin, ya. Termasuk es krim saya yang ada di dalam kulkas ini. Ya, ngerti? Silakan. Ini banget. Aku kesel banget. Pokoknya mama nggak boleh ngebiarin yang udah mereka lakuin ke aku. Panas mas, sakit. Iya Tasya, anak mama sayang. Kamu sabar ya, tenang aja. Mereka pasti akan mendapatkan balasan 10 kali lipat dari ini. Ya, tenang. Bagus. Tapi gimana caranya, Ma? Caranya. Iya, ini mama lagi coba pikirin. Yang pasti mereka harus dapat balasan. Tasya, gini. Kaki kamu masih kerasa panas kan? Iya. Sakit sedikit apa sakit banget? Ya dari 1 sampai 10, 5 lah. Oh, yaudah. Sekarang gini, kamu ikutin mama. Tapi ingat, kamu jalannya harus pincang-pincang. Ya, kita kemana? Udah, kamu ikut aja. Pincangnya gini. Gini. Ayo sekarang bereskan semua barang-barang, kita balik ke Jakarta ya. Mas, Kenapa? nggak mau besok aja mas pulangnya? Kita baru ngalamin hari yang berat loh mas. Enggak, Kaca. Aku nggak mau lebih lama lagi di tempat ini. Rasanya semakin lama di sini itu semakin sering mengingat segala kejadian yang terjadi di tempat ini. Terutama di saat aku hampir kehilangan kamu. Ya, mungkin kamu benar sih. Semakin kita lama di sini, kita semakin mengingat kejadian yang kemarin. Ya udah, kamu sekarang siap-siap ya. Kita balik ke sana. Kalau aku mau kemana pun, sama aja. Yang penting ada mama. Papa juga. Nak Bayu. Aduh, ini gilingan banget ya. Ibu Nak Bayu itu udah nyiram kaki Tasya dengan air panas. Ibuku melakukan itu. Iya, betul. Sakit banget, Ma, panas. Aduh, Nak Bayu. Ibu bener-bener deh nggak habis pikir ya. Kenapa sih
Ibu Nak Bayu itu sebegitu bencinya sama kami. Padahal kami tuh ke dapur ya untuk ngambil air minum. Udah, sekarang lebih baik Ibu sama Tasya istirahat aja dulu, terus siap-siap ya, kita balik ke Jakarta. Biar gak ada gangguan lagi di jalan ya. Mas, kamu mau kemana? Aku mau bicara sama Ibu. Ibu mau kemana? Ibu tolong jangan kesana ya, Bu. Tolong jangan dipanas-panasin. Ini suasana baru aja reda. Lu kenapa jadi belain mereka ya? Kan yang mulai duluan tuh mereka. Ya kita mesti lawan dong. Gimana sih? Iya, Bu. Aku nggak belain, Bu. Tapi nyebelin banget ya ngomong sama lo tuh. Kelamaan. Terus aja lo ngebelain dia terus. Hah? Kelamaan mikir, kelamaan pertimbangan. Udah. udah, Bu. Udah, Bu. Tapi tolong, Bu. Tolong jangan kesana. Aduh, gemes banget ibu sama lu ya. Siapa juga yang mau nyusul laki lo? Ini ibu mau nganterin Tasya buat istirahat. Kan laki lo sendiri yang bilang kayak begitu, ya kan? Bener kan, Bu? Nggak kesana kan? Gini ya Kanza, anak ibu, menurut ibu ya, biarkan laki lu yang kesana. Biarkan laki lu yang ngomong sendiri sama ibunya. Paham? Udah, jangan dipanggil lagi. Ibu kenapa begitu banget? Menyiram air panas kepada Tasya? Ibu, itu kekanak-kanakan sekali. Maksud kamu apa sih, Bayu? Sudahlah, Ibu. Bayu ini sudah tahu, Bu. Ibu kenapa begitu banget sama Kanza dan juga keluarganya? Ibu, begitu Bayu menikah dengan Kanza itu artinya keluarganya Kanza juga adalah bagian dari keluarga kita. Kalau Ibu bersikap seperti itu, Bayu tuh nggak tahu harus bagaimana bersikap dengan keluarga mereka, Ibu. Oh, jadi kamu lebih percaya mereka daripada ibumu sendiri, iya? Dosa apa ini saya? Sampai orang lain dia lebih bela daripada ibunya sendiri. Papa, Oma kenapa nangis? Enggak, sayang. Oma itu cuma sedih sedikit. Sudahlah, Bu. Sekarang Ibu lebih baik beres-beres saja. Kita semua di sini mau pulang ke Jakarta, ya? Ayo sayang, kan kita juga harus beres-beres, kan pulang katanya, ya? Tapi Oma masih nangis. Sudah, nggak apa-apa. Bentar lagi juga Oma akan selesai nangisnya. Itu nenek lampir kok aneh banget ya. Perasaan tadi dia nangis. Terus sekarang dia biasa-biasa aja. Mau kemana dia tuh ke arah sana? Mama lihat sendiri kan. Kemarahan Pak Bayu tuh gak cukup untuk membuat nenek lampir itu kapok. Kamu tahu Tasya, sepertinya kita yang harus kasih pelajaran langsung ke nenek lampir itu. Bener banget. Mama udah kepikiran Tasya apa? Kamu gak usah khawatir Tasya. Mama tahu apa yang harus Mama lakukan.
Tasya, kamu lihat sekeliling. Ada sesuatu yang sangat penting mau Mama lakukan. Iya. Mah, ngapain sih ngaduk-ngaduk tong sampah? Kayak kucing. Ini kan pecahan beling yang tadi si nenek lampir pegang dan akhirnya bikin kayak kamu melepuh. Iya. Ya kan? Dan kamu tahu kita akan membalas perbuatan nenek lampir itu dengan pecahan beling ini juga. Gimana caranya, Ma? Ini cara kerja profesional. Mau diapain pecahan belingnya? Kamu lihat aja Tasya. Kesel banget. Mama harus lihat Tasya, pecahan gelasnya sekarang udah jadi serbuk. Sekarang kamu cepetan ambil es krim nenek lampir itu di dalam kulkas. Iya. Ntar cari perkara dia. Belum tahu ya siapa sih. Ini mah es krimnya. Nih. Iya. Sekarang aku tahu. Jadi ini rencana Mama. Mama tuh brilian banget sih. Mama brilian karena Mama nggak terima kamu diperlakukan seperti itu sama si nenek lampir. Dan sekarang Aduk terus. kita akan lihat siapa yang akan kena jebakan ini. Yeay, kita ke Jakarta lagi. Iya, bener nggak ada yang ketinggalan lagi? Enggak ada. Ayo cepetan. Ningsi. Ayo cepetan Ningsi. Iya Bu, ini es krimnya. Ya udah cepetan. Lama kamu. Kita udah tinggal sama mereka. Oh, gitu mainnya. Ya udah Tasya, biarin aja. Gak lama lagi juga pasti ada kejadian yang luar biasa seru di dalam mobil itu. Bener banget tuh Mah. Aku udah gak sabar buat ngeliat kejadian itu. Yuk kita jalan. Mudah-mudahan kita beruntung. Kita bisa melihat saat-saat si nenek lampir itu kritis. Ayo. Dia belum seru nih. Sepertinya siapa kita
sebenarnya ya kan. Oke, ayo cepet. Saatnya. Ini Bu, es krimnya. Aku benar-benar sudah nggak tahan sama keluarga perempuan itu. Sama Bu, kita juga kesel sama mereka. Aku nih Bu ya, kalau bukan karena Pak Bayu, udah tak kibas, habisin, hajar itu mereka itu loh Bu. Iya Oma. Aku juga udah gak tahan kali. Pokoknya pas kita sampai Jakarta, kita harus bikin rencana untuk nyingkirin dia. Kita nggak boleh buang-buang waktu. Kamu itu benar. Kalau kali ini kita boleh aja gagal. Tapi nanti lain kali tidak boleh kita gagal lagi. Mah, buruan dong, Mah. Kalau kita kelamaan gini, kita nggak bisa ngelihat si nenek lampir itu makan es krimnya. Iya Tasya, kamu tuh cepat banget. Ini Mama juga berusaha untuk ngebut, nyusul mereka. Udah lebih cepat lagi. Iya, nih. Lihat deh, kayaknya mereka pengen nyusul kita deh, supaya nyampe Jakarta duluan. Aduh, Dani, ngebut lagi. Iya Kak. Jangan sampai disusul. Iya. Ya, ayo Mas. Cepet dikit. Ayo Mas Dani, ayo. Aduh, gilingan. Abang ngebut dia. Yaudah kita ikut ngebut juga, Mah. Ya. Aku nggak sabar lihat mukanya kalau makan es krim itu. Mas, kasihan ya Mas orang ini. Nggak sadar-sadar. Coba kita nggak tahu lagi keluarganya di mana. Iya, makanya Mas bawa ke rumah kita. Mas nggak tega. Masa orang masih hidup ditinggal di kamar mayat? Astagfirullahaladzim. Kalau dibawa ke rumah sakit, kita nggak punya biaya buat pengobatannya. Keluarganya juga kita nggak tahu di mana. Iya Mas. Yaudah Mas, kita doain cepat sadar ya Mas ya. Jadi kan kita bisa tanya-tanya di mana keluarganya. Ya, mudah-mudahan aja dia cepat sadar dan ingat sama keluarganya. Soalnya yang nganter petugas kemarin, dia ini katanya pasien rumah sakit jiwa. Astagfirullahaladzim. Iya. Kasihan ya Mas ya. Kasihan. Iya Non. Iya Non. Saya segera ke sana Non. Tunggu ya Non ya. Mas, saya dipanggil sama Non. Terus jangan sampai si Non tahu ada orang ini di sini ya Mas ya. Yaudah, kamu tenang aja. Buruan kesana lagi. Ntar dia curiga lagi. Iya Mas. Ya. Tunggu ya Mas ya. Ya. Iya Non, tolong jaga rumah baik-baik ya. Aku ada urusan sebentar. Baik Non. Tante, aku tuh udah nunggu kabar dari Tante. Hampir aja aku ke rumah itu sendirian. Yaudah, sekarang aku udah mau jalan. Kita ketemu di sana ya.
akhirnya tinggal selangkah lagi kita bisa menyingkirkan perempuan itu. Dan pasti rencana ini berhasil. Oma, emang Oma rencanain apa, Ma? Kamu lihat aja nanti. Kamu akan senang dengar berita ini. Oke, iya sebentar lagi kesusul. Nah, tuh. Nah. Kamu lihat kan? Ibu, ini kenapa loh? Loh. Itu si nenek lampir. Udah makan es krimnya, udah batuk-batuk ya. Rasain. Udah kegerus. Kok keselak gini, Bu? Ibu nggak bagi ningsi sih, Ibu. Ya nggak mungkin keselak, Wabi kan itu es krim lembut. Ya Allah, Bu. Ini kok berdarah sih, Bu? Darah? Iya, Mbak. Ini batuknya Bu Lastri kok berdarah gini loh. Ini pakai tisu lap deh. Iya, Mbak. Tadi kan Oma baik-baik aja kan Oma? Ibu, ini Bu. Dadah nenek tua, kasihan deh. Kenapa mereka senang banget? Jangan-jangan mereka ngerjain aku nih. Aku puas banget, Ma. Puas banget. Rasain, nenek lampir rasain. Mbak Nadia, Mas Jani ini harus gimana dong? Yuk, turun dulu. Oma ya turun, Oma. Iya. Kenapa? Mereka berhenti ya? Ya pastilah mereka berhenti. Soalnya Mama yakin sekali, mereka semua yang di dalam mobil itu pasti panik banget. Karena omanya batuk-batuk, kesakitan tenggorokannya, dan bisa jadi mengeluarkan darah pas batuk. Rasakan pembalasan dari aku, nenek lampir. Gak akan lagi Anda bisa maki-maki kita, gak akan. Mama nggak tahu nih rasanya ya. Aku tuh puas banget. Makasih ya, Ma. Mama udah ngebalesin perlakuan mereka buat aku. Tasya, kamu itu kan anak Mama, ya kan? Jadi sudah pasti Mama akan belain kamu mati-matian. Tasya, Mama udah gak sabar lagi untuk bisa segera sampai ke rumah mewah itu, hidup dengan tenang dan santai. Kebayang gak sih, Ma? Internet gratis, AC dingin, semuanya enak, ada makanan di kulkas. Itu benar-benar mewah. Hidup nyaman, gak ada marah-marah. Orang kaya kita, orang kaya. Bebas. Ibu duduk sini dulu ya. Ningsi mau beli teh hangat dulu. Oma sehari ini makan apa aja sih Oma? Apa? Oma mau minum? Kan lagi dicariin sama Bining sih. Mau ke mobil Oma? Yaudah yuk. Pa. Kita nggak ngerti, Oma. Ini teh hangatnya.
Oh iya. Tolong dipegangin ya Mbak ya. Ini Oma mau es krim ya kan? Aduh Oma, udah tahu tenggorokan Oma sakit, masih mau makan es krim Oma. Bibi, sini deh. Biar aku yang suapin, kebanyakan lagi nanti. Aduh. Kok jari lo berdarah? Itu apa yang bentar? Iya. Coba sini lihat. Pantesan. Ini ada beling di sini. Kok bisa sih? Tadi di villa itu Bu Lasri itu makan es krim. Gak apa-apa kok, tapi sekarang bisa ada butiran beling gitu sih. Oh, aku tahu. Ingat nggak tadi pas dua wanita itu lewatin mobil kita? Mereka tuh kayak ketawa-tawa gitu kan sambil lambain tangan. Pantesan dia ngejekin kita. Ayo masuk mobil. Jangan sampai dua orang itu lolos. Tasya, kamu tahu Mama punya lagu. Lagu apa? Punya Lagu apa? lagu buat Nenek Lampir itu. Apa? Nenek Lampir, mulutnya sudah tidak bisa dipakai untuk mengusir kita. Ngomelin kita juga nggak bisa. Aku lanjutin. Lanjut hari gini. Kalau kita udah pindah ke rumah si Nenek Lampir yang mewah itu, si Nenek tidak akan bisa mengganggu kehidupan kita dan kita akan hidup tenang selamanya. Goodbye Nenek Lampir. Mama bahagia banget deh. Sumpah ini hari yang sangat menyenangkan. Bu, Ibu tenang aja ya Bu. Pokoknya lihat aja nanti ya Bu. Kalau sampai aku ketemu sama mereka tuh Bu, taunya ngunyeng mereka itu Bu. Iya Oma tenang aja Oma. Kita bakal balas mereka. Mereka nggak bakal bisa lolos. Itu mereka Kak. Dari ini, susul mereka, cepetan. Iya Kak. Mama. Lebih cepat lagi, Mereka nyusulin kita. Aduh. Iya. Ini sepertinya mereka udah paham banget apa yang terjadi sama neneknya itu. Dani, palangin, cepetan. Iya. Turun. Ya bener nih bocah nih. Harus dapat pelajaran ya. Bocah, jangan sembarangan lo ya ngalangin jalan kita. Terus nongol iya Mas Dani, aduh. Diam. Nah kayak gitu, seneng lah aku mau lihat nih. Ngapain? Wah, Bu, dia kabur Bu. Wah, curang dia Bu. Resah banget sih mereka. Udah Kak, lu tenang aja. Ini baru permulaan. Tenang Tasya, ini semua belum berakhir. Kebangetan mereka, kebangetan banget itu si bocah. Lihat aja, Mama akan bikin pembalasan lebih sakit buat mereka. Awas lo ya Nadia. Lo bisa pegang omongan gue. Gue bakal ngadepin lo secara langsung. Dan lo bakal belajar cara ngormatin gue. Selama ini kan Papa selalu bela mereka, Kak. Aku akan bilang ke Papa apa yang dia lakuin ke Oma sekarang. Apa sih Oma? Jangan. Tutup, satu. Oh iya Oma bener.
Dua penyihir itu seperti belut. Kalau misalnya kita ngadu ke papa tanpa bukti, bisa-bisa itu berbalik ke kita. Jadi kita harus hadapi mereka sendirian. Kita nggak boleh libatin papa. Lo bener Kak, kita bisa lawan dia. Mereka sudah masuk kandang macan. Tenang saja, Mbak Nadia, Mas Jani. Bining sih pasti bantuin kalian untuk melawan untuk mereka. Kalau misal papa nanya Oma kenapa, bilang aja Oma lagi sakit tenggorokan ya, Bi. Iya Mbak, iya. Ayo Kak, kita pulang. Ayo. Ayo Ma. Ayo Bu, masuk Bu. Ayo. Biar kita pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tuan, Ibu Kansa, Non Kirana. Alhamdulillah, Hirobil Alamin. Udah sampai rumah? Iya, Bi. Bagaimana keadaan di rumah? Baik-baik aja kan, Bi? Alhamdulillah, Tuan. Baik-baik saja. Iya. Ayo, kita masuk. Tuan, ada tamu yang nunggu Tuan dari tadi. Siapa? Nggak tahu, Tuan. Bu. Ayo, sayang. Ayo. Kenapa Oma? Tahu nggak jelas banget, Oma. Oma, aku nggak ngerti. Aduh, gimana mereka bisa paham apa yang aku bicarakan? Aku harus cepat pulang untuk bertemu Laura. Jangan sampai Kansa menemuinya lebih dulu. Hai Mas Bayu. Apa kabar? Baik, Laura. Kamu lagi di sini? Oh iya, aku disuruh kesini sama Tante. Aku juga nggak tahu ada apa. Tante Laura, apa kabar? Baik sayang. Kamu gimana, sehat kan? Kenalin, ini mama aku. Oh, ini istri Mas Bayu. Ayah, ini istriku. Kansa. Oke, halo. Aku Laura. Kanza. Siapa wanita ini? Kenapa ibu manggil dia ke sini ya? Terus di mana ibu? Kenapa dia nggak ada di sini? Mas Bayu, selamat ya. Kamu beruntung sekali loh. Memiliki istri yang cantik. Sepertinya dia itu perempuan yang baik. Kalau aku tetap Sarah, tapi kalau yang ini mama juga. Tapi wajahnya beda. Oh gitu. Iya sayang, kamu juga beruntung sekali, ya. Selamat ya atas pernikahan kalian. Terima kasih. Mas, Tante mana? Tante yang panggil aku kesini, makanya aku mau tahu ada apa sih. Kayaknya penting banget mau ketemu aku. Oh iya, kebetulan kami baru turun dari villa. Mungkin masih dalam perjalanan. Sebentar lagi juga sampai. Oh,
Ya udah Mas, aku mau antar Kirana tidur siang dulu ya. Iya sayang. Ayo sayang. Kenapa Oma? Aku gak ngerti. Oma! Oma! Duh, kenapa buru-buru sih, Kak? Oma! Oma! Bi, tolong ambilin tasnya ya, Bi. Iya, Mas. Oma! Oma! Aduh, Bu Lastri, buru-buru gitu. Hati-hati, Bu. Tante Laura itu anak sahabatnya Oma. Aku dulu suka diajak main di rumahnya. Oh ya? Di mana? Di Jerman. Jauh ya? Iya jauh sayang. Kenapa ibu ngundang dia kemari ya? Jauh-jauh dari Jerman. Ya udah kamu istirahat dulu ya. Mama mau keluar sebentar. Siap, Ma. Laura, silakan. Ini Ibu. Tante, apa kabar? Kira-kira ada apa? Tante panggil aku ke sini. Kayaknya penting banget. Ibu kenapa sakit tenggorokan? Iya, Pak Oma sakit tenggorokan. Oh, gitu. Maksudnya Tante minta kalau aku ini ngajarin cucu-cucu Tante homeschooling, gitu ya? Aku ngajarin di sini kan? Ibu meminta Laura untuk mengajar Dani dan Nadia. Ibu? Dan yang bener Tante Laura jadi guru kita. Iya kali, Kak. Aku mau bicara sebentar sama kamu. Sebentar ya. Ya kan, Sa? Ada apa? Tadi Kirana bilang kalau misalkan Laura itu sahabat kamu dari keluarga ini. Ya. Tapi Mas, aku cuma khawatir aja Mas. Dia datang ke sini ngebuat Nadia sama Dani jadi tambah manja. Dan sifatnya dia juga jadi lunak Mas. Begitu ya? Karena menurut aku Nadia sama Dani tuh butuh orang yang kuat dan tegas, Mas. Kenapa ya? Tante mau sekali kalau cucu-cucunya itu homeschooling. Apa mereka berdua itu anak yang bermasalah? Sebenarnya kasihan sih. Mereka nggak bisa bersosialisasi. Oma yakin?
Tante Laura jadi guru kami. Iya Oma yang bener. Kayaknya dia nggak kompeten deh. Emang dia bisa ngajarin kita? Tante suruh aku kesini untuk mengajari mereka berdua. Maaf ya Tan, sepertinya mereka berdua ini anak yang cukup bermasalah. Mereka berdua nih cukup manja. Sepertinya Tante sendiri juga kesulitan kan untuk mendidik mereka? Atau jangan-jangan mereka berdua ini sering bikin masalah sampai-sampai itu yang mengakibatkan ibunya sakit dan meninggal. Lu bilang apa barusan tadi? Hah? Kalau bukan kalian berdua siapa lagi? Hah? Aku juga bisa menilai ya. Kalian berdua tuh emang anak yang gak punya sopan santun ya. Suara apa itu, Mas? Ayo kita lihat. Kalian sendiri kan? Anak-anak ini tidak tahu sopan santun. Ya jelas lah. Jelas sekali kalau mereka berdua dikeluarkan dari sekolahannya. Kalian harus tahu ya. Saya ini sekolah dan lulusan kuliah dari Jerman. Kalau di sana ada anak seperti kalian, saya pastikan kalian berdua tidak akan lulus. Saya permisi. Dani. Mas, aku rasa itu bukan ide yang buruk deh, Mas. Sebentar ya, Mas. Laura. Dan Oma bohong ya? Oma bilang katanya Tante Laura di pihak kita. Tapi lihat apa yang dia lakuin sama aku. Dani, sudah jangan marah dulu. Aduh, kamu mesti tahu kenapa dia bersikap begitu. Karena dia punya alasan. ya dan lo jangan emosi dulu dong. Mbak Laura, tunggu sebentar. Saya mau minta maaf atas perilaku Dani. Tapi Dani memang berbeda karakternya dari anak-anak seusia dia. Dani itu bukan beda karakternya. Tapi anak itu memang keras untuk diatur. Jadi, saya minta maaf saya nggak bisa mengajari mereka. Tapi Mbak, sebelumnya belum ada satu orang pun yang bisa mengajari Dani seperti itu. Seperti yang Mbak lakukan. Saya rasa itu yang sebenarnya Dani perlu. Saya mohon semoga Mbak bisa pertimbangkan lagi ya. Oke. Nanti saya pertimbangkan lagi. Tapi jangan berharap ya. Terima kasih. Siapa, Mah? Kok keluar dari rumah Mas Bayu? Iya. Siapa ya? Mama juga nggak tahu. Aduh, Tasya. Bisa ada sesuatu yang terjadi dong. Oma lihat sendiri kan? Tante Laura itu temenan sama Bukansa, bukan sama Oma.
Oma lihat speaker ya. Halo Tante. Tante ngapain sih nelfon-nelfon, ha? Mau nunjukin kalau Tante tuh deket sama Bukansa? Nadia, kamu itu anak kecil. Udah deh, nggak usah ikut campur masalah ini ya. Kamu serahin aja sama Tante, oke? Sekarang kamu percaya kan sama dia? Gimana cara kita percaya sama dia, Oma? Iya kan kita baru kenal juga sama dia. Misi, ada Pak Rafiq. Pak Rafiq. Kanza, tadi Bayu nelfon aku. Kamu baik-baik aja kan? Kenapa sih coba selalu datang ke kamu? Kenapa Ibu? Ibu suaranya hilang, sakit tenggorokannya. Dokter periksa Ibu aja dulu. Mari, Bu. Dibuka lagi, Bu. Iya. Ibu ini ada iritasi yang cukup parah di tenggorokan dan pita suaranya, Bu. Kenapa, Bu? Bagaimana? Ibuku kenapa, Fik? Ini, Bay. Ibu kamu ada iritasi di tenggorokan dan pita suaranya. Jadi untuk sementara, baiknya Ibu belum boleh bicara dulu. Untuk makanan juga makan makanan yang lembut dulu ya, Bu. Seperti bubur. Tapi Ibu nggak usah khawatir. Saya punya obatnya kok. Nanti saya WA ke kamu aja ya, Bay, resepnya. Iya, Rafi. Aku nggak butuh obat. Yang kubutuhkan adalah balas dendam. Oh ya, Fik. Boleh kita bicara sebentar? Oma jangan khawatir. Aku akan bikin mereka bayar mahal. Karena Oma udah dikerjain sama mereka. Ini langkah pertamanya, Oma. Tasya, kenapa ini rumah kok
Sepi banget ya. Pada kemana orang-orang? Pada tidur kali. Oh gitu. Ya udah, kamu ke kamar duluan. Mama mau cari Kansa dulu. Ya, iya Ma. Rasain lo. Itu akibat lo udah ngerjain oma gue. Tenang aja Tasya, ini belum seberapa. Awas lo ya Dan ya. Lo bener-bener uji kesabaran gue. Lo tau gak balasan gue? Gue gak peduli. Bye. Awas lo ya! Bi Deni. Bi. Mana sih? Jangan-jangan di belakang ya. Pak, bangun dong, Pak. Aduh, mau sampai kapan Bapak di sini? Ntar ketahuan majikan saya bisa gawat, Pak. Jangankan orang lain, saudara sendiri aja nggak boleh tinggal di sini. Aduh, saya jadi bingung. Gimana ini? Pak. Non, udah pulang, Non. Maaf, Non. Saya nggak tahu Non udah pulang. Ada siapa sih di dalam? Gak ada siapa-siapa, Non. Oke. Sekarang juga kamu bantuin saya untuk beres-beresin baju ya. Karena saya mau pergi cukup lama. Baik, Non. Baik. Ayo. Iya, Non. Mama tenang aja ya. Mama akan cepat sembuh kok. Mama kamu akan cepat sembuh kok. Yang penting kamu bantu doa ya. Iya Om Dokter Rafiq, aku akan doain kok. Itu bagus, Laura. Iya, Mas Bayu. Gini, setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku lebih baik untuk tinggal di rumah sana deh, Mas. Ya, biar aku juga lebih maksimal untuk menjaga anak-anak, mengawasi mereka, dan aku juga bisa kasih pelajaran tambahan buat mereka. Iya, jangan khawatir. Nanti bisa disiapkan kamar buat kamu. Kalau malam ini aku ke sana gimana? Boleh? Oh, nggak masalah. Ya, malam ini aja nggak apa-apa. Ya, oke. Kalau begitu sampai ketemu di rumah ya, Laura. Oke. Hei, bagaimana? Bagaimana dengan ibu? Ya. Bu Lastri,
sebentar lagi Bolora akan datang ke sini, Bu. Permainan akan dimulai. Betul, Bu. Permainan akan segera dimulai. Dani, sini. Ande masih mau sama. Ya, Sekarang aku baru ngerti, Oma. Kita akan buat Kirana menjauh dari Bukansa. Dan Tante Laura akan mewujudkan itu. Itu loh ya. Sejak Bukansa ada di sini, Non Kirana itu nempel terus kayak lem gitu loh. Tapi sebentar lagi keadaan akan berbalik. Kirana akan menjauhi Bukansa.